Halo, selamat malam. Ini aku mau coba men-share pengalaman pribadi aku tentang kehidupan. Ya mungkin nanti ada beberapa stage ya. Ini kita mulai dari stage yang pertama. Jadi aku mau coba menuangkan dalam bentuk video rekaman kayak gini. Jadi ini tentang apa yang kira-kira itu bisa menjadi pengobat sakit hati saya sendiri itu. Jadi berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri, dan dimana saat saya mengalami shock yang sangat berat ya, dan itu merupakan pelajaran dan pengalaman saya yang mungkin bisa sama gitu seperti kalian gitu. Ada pula yang ditimpa kesedihan yang mendalam, dan pernah juga ngerasain gimana sakitnya hati, gimana gelisahnya jiwa tuh mencari suatu kedamaian gitu. Jadi nggak semua obat ya itu bisa mengobati penyakit yang sama. Nggak semua dokter itu cocok dengan setiap orang. Dan begitupun juga dengan nasihat gitu atau solusi lah. Jadi semua tuh bergantung kepada individu masing-masing. Ya semoga aja share aku bermanfaat buat kalian. Itu kan, jadi ya mungkin dari aku atau kalian, kita ada yang mengalami suatu hal yang sama gitu. Nah di sini di stage pertama ini aku mau membahas itu judulnya tentang lihatlah air mataku tuh ya. Jadi kita mulai dari stage 1. Nah, gimana kalau tiba-tiba aja tuh ada kayak petir menyambar gitu di siang hari yang cerah gitu kan bayangannya. Di sini maksudnya bukan berarti ada petir menyambar di siang hari yang cerah, ya enggak. Jadi gini loh, maksudnya tuh di saat kondisi kita lagi senang atau lagi tenang atau dalam kondisi yang sama sekali stabil lah, kita benar-benar nggak nyangka akan ada kejadian yang sangat mengguncang gitu istilahnya, dimana kita udah ngerasain tuh kestabilan, kita udah ngerasain yang namanya mungkin ketenangan, dan di situ tiba-tiba ada suatu permasalahan yang tiba-tiba mengguncang gitu loh. Ya entah dari apa aja gitu kan, bisa dari bencana atau dari kematian orang terdekat atau dari kita kehilangan harta benda atau apapun lah yang seperti itu. Jadi ibaratnya petir di siang bolong di saat langit yang cerah yang kita tuh nggak sangka-sangka gitu. Kamu sama sekali nggak duga-duga gitu loh bakal berada dalam situasi atau kondisi yang seperti itu gitu. Bener-bener nggak nyangka sama sekali, ibaratnya bener-bener shock banget kan, pastinya dalam banget. Orang lagi dalam kondisi tenang gitu kan, bukan dalam kondisi yang bener-bener gimana gitu. Nah itulah kadang musibah tuh datangnya ya kayak gitu. Jadi itu bener-bener menusuk banget di kalbu, di hati kita. Itu bener-bener dia tuh datang tanpa ngetuk pintu dulu gitu kan. Mungkin dia masuk itu bisa di saat kita lagi bahagia, atau dia masuk tuh di tempat yang sama sekali kita tuh nggak sangka-sangka gitu kan. Pokoknya yang ngebuat hati kita tuh terbakar, hati kita hancur, berkeping-keping, soalnya tuh nggak bisa diobatin lagi. Jadi yang kesisa tuh cuman kayak kita tuh ngerasa kita sendirian, kita lonely gitu kan, kayak
nggak ada orang yang peduli, ya kurang lebih kayak gitulah yang dirasainnya. Dan kita tuh kayak cuman ditemenin dengan kesedihan gitu. Dan kesedihan itu kan bukan suatu teman yang kita inginkan kan dalam kehidupan kita. Kita kan semua orang pasti kan nggak berharap suatu kesedihan atau suatu musibah kan, pasti semua berharap semua baik-baik aja gitu. Dan pada saat peristiwa itu tuh ibaratnya suatu teman yang kita sama sekali nggak duga-duga, nggak sangka-sangka dia datang ke kehidupan kita, yaitu namanya kesedihan. Udah gitu dia datang udah nggak ngetok pintu dulu ya kan, udah dia ibaratnya bikin hati kita tuh hancur gitu kan. Terus udah gitu dia menetap lagi, ibaratnya asalnya dia tuh ya menemani gitu loh, nggak pergi-pergi gitu loh. Jadi ya kita berteman sama dia gitu kan, nggak ada pilihan gitu kan. Perasaan kita tuh selalu dalam kondisi kesedihan, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat-sangat mendadak tanpa kita duga atau tanpa kita inginin sebelumnya gitu. Jadi benar-benar duar banget kasarnya kayak gitu. Dan dia benar-benar menetap, dan dia tuh kayak teman setia banget gitu. Jadi setiap hari tuh selalu ada gitu loh, maksudnya perasaan itu tuh nggak hilang gitu di situ. Jadi rasanya itu tuh kayak diiris-iris ya kan, bukan diiris-iris bawang ya, maksudnya kayak hati tuh kayak teriris-iris gitu kan. Gimana sih rasanya gitu, pasti kalian yang pernah ngalamin tuh pasti tau lah rasanya kayak gimana gitu kan. Terus tuh otak tuh nggak bisa mikir jernih gitu loh. Jadi bunter aja, ibaratnya otak lu tuh kayak berpikir lu tuh victim gitu kan, lu tuh korban. Jadi otak lu tuh nggak ada jalan keluar, jadi udah mandek di situ kan. Karena ya emang kayak shock terapi banget sih. Lu juga belum tentu lu siap ngadepin kondisi kayak gitu, karena sebelumnya lu nggak ada bener-bener prepare apapun. Yang lu jalanin tuh standar aja, udah tiba-tiba lu dapet tamu nggak diundang, dan tamunya itu setia lagi gitu kan. Makanya jadi yang pokoknya benar-benar nggak bisa ditolak lah. Dan kita juga nggak sangka-sangka gitu kan, namanya musibah atau kesedihan itu tiap orang itu berbeda-beda gitu ngalaminnya. Cuman mungkin rasanya sama, tapi cara metodenya itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau kita udah udah berpikir tuh udah mandek, udah playing victim gitu kan, udah rasanya udah sedih aja, kita mau lihat kebahagiaan, mau lihat apapun di peluang apapun itu nihil gitu. Jadi soalnya tuh udah blank gitu loh hidup kita. Mau ada peluang baik pun di depan mata kita tuh udah rasanya tuh udah sedih aja gitu, boro-boro berpikir buat melangkah gitu kan, karena emang bener-bener shock banget. Jadi di saat itu tuh udah bener-bener kayak jalan buntu gitu. Padahal tuh sebenarnya kalau kita berpikir jernih, ini kan kita berpikir kan buntel ya, maksudnya karena shock itu jadi pikiran kita tuh otomatis kayak mendadak macet gitu kan. Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, mungkin di sekitar kita tuh peluang itu banyak, tapi karena kita shock, kita nggak siap, otomatis kita kayak nemuin jalan buntu gitu. Dan apapun yang orang lain kasih peluang buat kita tuh, itu tuh nggak ada gunanya, karena yang di otak kita tuh cuman kesedihan aja kayak gitu. Jadi semua yang kita rasain itu pokoknya semua tuh berubah lah jadi kesedihan. Jadi tuh tamu tuh emang bener-bener hebat banget ya. Gitu.
kalau diibaratin orang kayak gitu tuh kayak dia tuh ada penghalang batu yang gede banget, jadi dia tuh nggak bisa maju nggak bisa mundur gitu loh, udah stuck aja gitu kan. Ya namanya orang shock gimana sih gitu kan. Jadi intinya dia nggak nerima, nggak siap dengan keadaan intinya, karena yang sebelumnya dia nggak ada persiapan untuk hal terburuk atau apalah gitu. Jadi yang dia pikir semuanya berjalan oke, semua baik-baik aja. Jadi yang benar-benar dia nggak nyangka lah, ibarat sesuatu hal yang dia nggak nyangka sebelumnya dia bakal ngalamin hal itu. Nah itulah yang yang disebut ya tamu kesedihan kayak gitu. Dan emang nggak gampang untuk melewati, untuk membuat tamu itu pergi tuh nggak mudah, nggak semudah kita kayak membalikan telapak tangan gitu karena otak kita tuh udah terlanjur bantet, udah nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi namanya sebuah batu itu kan kalau kita berusaha nyingkirin itu juga susah gitu kan, kalau misalnya mindset kita tuh masih sedih aja gitu kan. Jadi ya udah tuh batu nggak bisa kita terobos ataupun apapun gitu. Jadi ya mau gimana, itu di saat kita nggak bisa berpikir jernih ya kan. Sebenarnya yang menghalang diri kita, yang memblok diri kita sendiri itu adalah pikiran ya kan. Ya kita oke lah untuk saat kita tenang kita bisa berpikir jernih, ibaratnya kita nggak akan nyangka hal itu bakal terjadi sama kita. Tapi di saat suatu hal yang nggak kita duga itu terjadi, kebanyakan orang itu pikirannya langsung shock, langsung mandek gitu. Ya itulah yang seperti dibilang kayak jalan buntu gitu kan. Makanya ya nggak sedikit orang yang sampai mutusin hal-hal yang nggak masuk akal, sampai ngelukain dirinya sendiri, ataupun dia yang paling fatal tuh dia sampai membunuh dirinya sendiri kayak gitu ya, karena dia di situ terblok gitu, mindsetnya dia terblok sampai dia nggak bisa berpikir jernih gitu. Karena intinya sih nggak bisa menerima kenyataan lah, intinya seperti itu. Nah kalau kalian ngalamin hal kayak gitu, itu artinya kalian butuh pertolongan. Dan hal ini tuh nggak bisa hilang gitu aja gitu kan. Kalian tuh benar-benar butuh pertolongan. Jadi nggak bisa tiba-tiba udah jajan itu hilang. Itu pasti pertama butuh waktu, terus kalian juga butuh pertolongan gitu kan. Itu. Dan di sini juga kalian bakal ngerasa tuh kayak sikap terus menyalahkan, terus berprasangka buruk. Pokoknya banyak banyak pikiran-pikiran negatif lah di otak, di mindset kalian gitu kan. Karena ya musibah atau tamu itu ya kalian emang nggak duga dan nggak inginkan gitu kan. Dan kalian juga nggak pernah berpikir sebelumnya. Mungkin beda kalau kalian berpikir wah nanti bakalan kejadian begini nih gitu kan. Ya kalau misalnya nggak kejadian ya alhamdulillah kan. Tapi kalau misalnya kejadian, oh iya emang bakal kejadian. Jadi kalau kalian udah mindset begitu, mungkin kalian nggak akan terlalu kaget. Tapi gimana kalau orang yang sama sekali nggak ada yang namanya tanda-tanda atau dia bakal ngalamin kejadian itu bener-bener shock. Ibaratnya beda sama orang yang nanti bakal kejadian ini, tiba-tiba kejadian itu mentalnya nggak terlalu shock gitu kan. Karena dia sebelumnya udah kayak dalam bawah sadarnya dia tuh udah prepare sebenarnya. Jadi pada saat kejadian itu bisa jadi dia malah ketawa gitu kan. Oh kejadian nih yang apa yang di pikiran gue. Tapi gimana di saat orang sama sekali nggak berpikir sama sekali. Jadi
suatu kejadian yang benar-benar nggak terduga banget. Nah itu yang bikin orang benar-benar shock itu di situ gitu. Makanya kadang ya kita kalau misalnya ada kayak peringatan atau tanda-tanda atau apa ya, baiknya kita jangan menyepelekan lah ya. Bisa jadi itu emang sesuatu yang dikasih tahu ke kita gitu kan, untuk kita persiapan. Minimal kita nggak ada persiapan dalam bentuk materi ataupun apapun, tapi setidaknya mindset alam bawah sadar kita tuh udah prepare dengan otomatis. Beda dengan kita sama sekali nggak tahu sama sekali dan gak nyangka gitu, itu lebih berat lagi gitu. Nah itulah yang kita butuh pertolongan gitu. Nah apa, jadi di sini musibah ini tuh kayak mengingatkan kita gitu kan, kalau emang manusia itu hebat, manusia itu kuat, manusia itu pinter, terus gak bisa segala-galanya gitu kan. Nah di sini tuh kayak kita dikasih peringatan kalau manusia tuh ternyata makhluk yang lemah gitu kan. Jadi manusia itu kenapa dibilang makhluk yang paling lemah gitu kan, karena ya manusia itu punya hati, beda sama makhluk yang lain, beda sama binatang gitu kan. Kita punya hati, kita punya akal, jadi kita bisa ngebedain lah baik buruknya ya. Kita bisa ngerasain perasaan-perasaan itu kan juga dengan hati juga gitu kan. Jadi kalau misalnya seseorang itu ditimpa masalah, itu hatinya itu akan terguncang dengan hebatnya. Nah itulah manusia, sehebat apapun dia ya, cara Tuhan itu kan unik ya. Maksudnya mungkin si A diguncang sama musibah yang dialami seperti si B, mungkin itu suatu hal yang kecil bagi A gitu kan. Begitupun sebaliknya. Jadi masing-masing manusia tuh ujiannya beda-beda. Jadi Allah tuh caranya unik. Apa kelemahan manusia itu? Nah disitulah Allah akan kasih itu yang namanya tamu gak diundang itu. Tapi baiknya sih kita selalu sadar diri aja, daripada kita selalu menganggap semuanya baik-baik aja. Ya kita juga pengen semuanya baik-baik aja, tapi kan lebih baik kita juga mempertimbangkan suatu yang dampak terburuknya. Apalagi kita kalau kita udah tahu kelemahan diri kita apa, nah itu akan lebih mudah ibaratnya buat kita gitu. Jadi kalau menurut aku sering banyak kayak introspeksi diri gitu loh, jadi nggak ngalamin kayak gitu. Aku dulu sempet ngalamin kayak gitu, dan emang untuk berusaha keluar dari situ agak susah ya, dari ring itu. Dan itu juga aku butuh pertolongan beberapa teman-teman aku, karena kejadian itu tuh yang sama sekali aku benar-benar nggak duga, dan pokoknya ya benar-benar ini banget gitu. Dan emang nggak bisa kita selesaiin sendiri, kita perlu bantuan teman atau keluarga atau mungkin psikolog gitu kan, untuk keluar dari permasalahan itu. Ya tiap orang tuh beda-beda sih. Ada yang dengan dikasih permasalahan itu orang itu biasa aja gitu kan, cuman ada orang yang mungkin masalah itu buat orang kecil tapi buat dia besar kayak gitu. Jadi nggak bisa disamain tiap orang itu gitu loh. Intinya ya manusia itu makhluk yang rapuh. Intinya gimana caranya kita tahu kelemahan kita tuh apa sih, jadi kita siaplah ngadepin tamu yang suatu waktu tuh nggak kita undang dan dia tuh sulit pergi kayak gitu. Ya mungkin kalau kita udah lolos dari tamu yang ini, mungkin ujiannya akan naik lagi, kita kan nggak tahu ya, who knows gitu kan. Dan cara untuk keluar dari situ, tapi kalau kita udah ngalamin step yang pertama itu, ya mungkin kita untuk yang berikutnya tuh kayak, oh iya sebelumnya gue juga pernah kok ngalamin masalah yang gue nggak duga sebelumnya. Jadi
ya udah cara gue menghadapinya ya nggak jauh beda gitu kan, cuman masalahnya beda aja gitu intinya. Cuman kalau orang mengalami baru pertama kali itu emang sangat-sangat shock ya, mungkin itu yang kadang juga ngebangkitin sisi spiritual dari manusia itu sendiri sih, yang dibikin yang kayak awakening gitu, dia terbangun karena kaget, karena dia biasa tidur kan, maksudnya kayak biasa hidupnya tenang, tiba-tiba hidupnya terguncang, mau nggak mau dia bangun kan gitu. Jadi ya itu stage pertama ya yang aku mau bahas di situ. Jadi intinya sih di sini kita kalau udah ngadepin kesedihan itu kan kita pengen bahagia, nah kita tuh harus dengan doa yang tulus, yang ikhlas gitu. Ya emang yang nolong kita cuman Tuhan aja sih, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, yang paling bener-bener bisa nolong gitu. Kadang keluarga kita pun juga nggak bisa, sahabat terdekat pun nggak bisa. Emang yang bener-bener bisa nolong itu diri kita sama Allah aja gitu kan, karena masalah itu kan ibaratnya sangat-sangat personal banget gitu. Beda untuk stage pertama itu. Terus nanti aku coba mau masuk ke stage berikutnya ya. Jadi untuk pertama ini dulu aja gitu. Jadi nanti kita lanjut lagi ke stage yang berikutnya. Jadi ini suatu tahapan ya, aku membuka aja sih, pembukaan seperti ini ya. Mungkin bagi kalian yang ngalamin, nanti aku akan coba kita lalui step-stepnya gitu kan, bareng-bareng gitu. Jadi untuk sekarang itu dulu aja.